Beyond Time, episode 93. Suking menatap pemuda itu sejenak, lalu mengangguk singkat. Malam sebelumnya, dia dan Kapten telah menolak permohonan Holy Tide muda. Untuk sementara waktu, pada akhirnya, mereka menyetujui usulannya. Rencananya adalah menyelinap melalui jaring pemburu ahli pedang dengan bersembunyi di kafilah Holy Tide. Suking tidak menanyakan apakah kafilah itu benar-benar akan sampai di Kadipaten Heaven Zenith atau tidak. Tempat persembunyian mereka di dalam kafilah berada di permukaan salah satu hewan berkaki empat. Itu adalah teknik cerdas yang menyamarkan aura, jelaslah bahwa kaum Holytides terampil dalam seni penyembunyian semacam itu. Hamba Anda yang rendah hati hadir untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Sekarang setelah kita berhasil melewati para pendekar pedang, sisa perjalanan seharusnya jauh lebih mudah. Dalam sebulan, kita akan mencapai wilayah Holy Tide. Setelah itu, Holy Tide muda mengeluarkan 2 lembar daun teratai dari tasnya, yang dengan hormat diangkatnya di atas kepalanya. Hambamu yang rendah hati ini baru 2 kali melihat anggota spesies pengawas. Dalam kedua kasus itu, dari kejauhan. Ayahku telah banyak bercerita tentang adat istiadat dan cara hidup kalian, tetapi sejujurnya aku sebagian besar tidak tahu. Meskipun begitu, aku pernah mendengar kalian menikmati embun yang disentuh cahaya bulan yang dipanen tepat sebelum fajar menyingsing. Jadi aku mengirim beberapa orangku untuk mengumpulkannya. Ekspresi wajah Suking tetap sama seperti biasanya, tetapi di dalam hatinya, jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia sedikit tahu tentang Night Sade, pengetahuannya sangat dangkal. Misalnya, dia belum pernah mendengar apapun tentang mereka yang menyukai embun yang disentuh cahaya bulan. Nada suara Holy Tide muda terdengar agak ambigu. Di permukaan, dia tampak berbicara santai, tetapi pada saat yang sama, Suking merasa dia sedikit mengorek informasi dari mereka. Itulah salah satu alasan mengapa dia belum yakin bahwa Night Sades benar-benar menyukai embun yang disentuh cahaya bulan. Akibatnya, dia tidak mengatakan apapun. Sementara itu, Kapten terkekeh dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan 2 daun teratai terbang ke arahnya. Tanpa ragu, ia meminum embun itu. Kemudian ia mencelupkan jarinya ke dalamnya dan mengusap embun itu ke matanya yang hitam. Embun itu seketika menyebabkan lapisan tipis muncul di mata Kapten, menutupi matanya. Dia menghela napas lega. Anda sangat perhatian. Anda boleh pergi. Ekspresi Holy Tide muda tidak menunjukkan kecurigaan apapun, hanya fanatisme. Dia membungkuk rendah dan dengan hormat mundur 9 langkah, lalu berdiri tegak dan pergi. Setelah terbang turun dari makhluk berkaki 4 itu, dia kembali ke ukuran normalnya. Ketika dia duduk di atas binatang itu, ekspresinya tampak sepenuhnya normal. Setengah bulan telah berlalu. Pada waktu itu, Holy Tide muda sangat berhati-hati. Sebagian besar waktu, dia membiarkan Suking dan Kapten sendirian. Hanya sesekali dia meminta audiensi. Ketika dia melakukannya, dia akan menjaga jarak yang cukup jauh, dan hanya akan mendekat ketika dia mendapat izin. Tak satu pun kata-kata atau tindakannya menunjukkan kecurigaan. Tampaknya dia benar-benar hanya bertindak seperti spesies bawahan, dan mengawal mereka di jalan. Namun, sesekali ia akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat halus dan cerdas tentang adat istiadat Night Sade. Setiap kali ia melakukannya, ekspresinya menunjukkan perhatian yang penuh. Suking tidak banyak tahu tentang topik itu, jadi dia tidak pernah mengatakan apapun. Kapten yang menangani semuanya. Kapten jelas telah memikul tanggung jawab itu dengan serius. Dia jauh lebih tahu tentang Night Sades daripada Suking, bahkan sampai-sampai dalam 2 kesempatan dia menunjukkan kesalahan dalam apa yang dikatakan pemuda itu. Siapa yang memberitahumu bahwa Gunung Night Sade hanya tentang pengorbanan? Anggrek Moonfall mekar di sana, dan seorang dewa pernah menginjakkan kaki di tempat itu, di mana kuil itu berdiri hingga hari ini. Kota Krauskale. Di kaki gunung. Sayangnya, wajah dewa yang hancur itu memandangnya sekitar 60 tahun yang lalu. Kota itu telah lenyap, meskipun hanya sedikit orang luar yang mengetahuinya. Sang Kapten tampak otentik dalam setiap ekspresi wajah dan pilihan kata-katanya. Bagi Suking, seolah-olah Kapten itu benar-benar pernah hidup sebagai Night Sade untuk waktu yang cukup lama. Sementara itu, semangat di wajah Holy Tide muda semakin terlihat jelas. Meskipun begitu, dia tidak pernah berhenti menyelidiki. Kemudian suatu hari, ketika matahari siang bersinar paling terang,
kanopi rambut di atas kepalanya bergeser, memungkinkan sinar matahari menyinari Su Qing. Sambil mengerutkan kening, Su Qing melambaikan tangannya, yang menyebabkan rambut di atas kepalanya kembali ke tempatnya dan menghalangi sinar matahari. Hal-hal kecil seperti itu terjadi cukup sering sehingga menimbulkan kekhawatiran. Namun Su Qing dan Kapten menanganinya dengan lancar. Menjelang akhir perjalanan selama setengah bulan, hal-hal itu berhenti terjadi. Suatu hari, setelah mereka melintasi perbatasan menuju prefektur Tidifol, kafilah Holy-Tide mendekati Ngarai Skymoon. Ngarai Skymoon begitu besar sehingga, mengingat kecepatan perjalanan kafilah, dibutuhkan waktu 3 hari untuk melewatinya. Setelah keluar dari sisi lain Ngarai, dibutuhkan waktu seminggu lagi untuk mencapai perbatasan. Karena prefektur Tidifol berbatasan dengan wilayah Holy-Tide, begitu kafilah mencapai jurang, para kultivator Holy-Tide menghela napas lega dan akhirnya mulai bersantai. Mereka menghabiskan malam pertama tanpa kejadian apapun di jurang, lalu bangun saat fajar untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan cepat. Hari berikutnya berlalu dengan cepat. Menjelang malam, mereka sudah berada di tengah jurang. Di kedua sisi mereka, bebatuan terjal menjulang tinggi, menghalangi sinar matahari dan memenuhi jurang dengan bayangan. Agak jauh di sana, tersembunyi di dalam gua di sisi tebing, terdapat seorang wanita muda berpakaian merah, sedang bermeditasi. Ketika dia membuka matanya berkilauan dingin. Wanita muda itu mengenakan topeng dan memiliki sabit hantu jahat tergeletak di sampingnya. Dia tak lain adalah Qing Qiu. Dia telah berkemah di tempat ini selama sekitar setengah bulan, khusus menunggu kafilah ini kembali dengan batu ibu awan. Ada kafilah besar dan kafilah kecil. Untuk menghindari memukul rumput dan mengejutkan ular, dia telah membiarkan beberapa kafilah kecil lewat terlebih dahulu, semuanya untuk memastikan dia memiliki kesempatan untuk mendekati kafilah terbesar di antara semuanya. Ini dia, kata hantu jahat itu dalam pikirannya. Inilah kafilah yang kau minta aku selidiki. Mereka berasal dari Kadipaten Heaven Zenith di Eastern Wastelen County. Itu negara kecil, tapi mereka selalu mendapatkan hasil panen batu Klutmader terbesar. Aku baru saja memindai mereka dan menemukan lebih dari 100 kultivator Holy-Tide. Tidak banyak di Gold Core, dan yang terkuat di antara mereka memiliki 6 istana. Tapi itu lebih dari cukup. Kultivator 6 istana akan sempurna bagi kita untuk mengakhiri semuanya dengan kehancuran bersama. Menanggapi hantu jahat itu, mata Qing Qiu berbinar dingin dan basis kultivasinya bergejolak. Cahaya merah bersinar di sekelilingnya saat dia memanfaatkan sihir rahasia, serta kemampuan bertarung 6 istana. Selama beberapa bulan terakhir, basis kultivasinya telah berkembang pesat. Dengan 4 istana surgawinya, teknik kelas kekaisarannya, dan sihir rahasianya, dia telah mencapai tingkat kemampuan bertarung 6 istana. Dengan kecepatan mereka akan sampai di sini dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Hantu jahat yang bersemangat itu jelas tidak menyadari kehadiran Su Qing dan Kapten. Dan tidak mungkin Qing Qiu bisa mengantisipasi akan bertemu mereka di kafilah ini. Sesaat kemudian, dia menjilat bibirnya, dan matanya bersinar dengan kedinginan yang lebih besar. Sekitar waktu itu, Su Qing memandang ke kejauhan. Beberapa saat yang lalu, Patriark Prajurit Vajra Emas telah memproyeksikan sebuah pesan kepadanya. Tuanku, saya baru saja merasakan kehendak ilahi dari sebuah automaton roh. Itu gadis berbaju merah dengan sabit hantu jahat. Alis Su Qing terangkat. Di samping itu, Kapten tiba-tiba menoleh ke arah yang sama, tampak terkejut. Jelas dia memiliki cara serupa untuk mendeteksi hal-hal seperti itu. Sangat menarik, katanya sambil tersenyum. Dia menatap Su Qing. Kau juga merasakannya. Su Qing sama sekali tidak terkejut dengan kemampuan Kapten. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, jika dia tidak mengincar kafilah, kita abaikan saja dia dan terus bergerak. Dan bagaimana jika dia mengincar kafilah itu? Tanya Kapten dengan senyum misterius. Jika kita membunuhnya di Kabupaten Penyegelan Laut, kata Su Qing dengan tenang, orang-orang akan mengetahuinya. Jadi kita membawanya sebagai tawanan ke wilayah Holy-Tide dan membunuhnya di sana. Kau benar-benar akan menghukum mati dia. Hahaha, baiklah. Sebelum dia mati, kita harus melepas topeng itu dan melihat seperti apa rupanya yang sebenarnya. Kenapa dia selalu memakai benda itu? Kapten menyeringai geli pada Su Qing. Su Qing menoleh ke belakang menatapnya dengan kerutan terkejut.
Pada malam itu, ketika cahaya senja matahari masih menyebar di atas daratan, kedalaman jurang sudah gelap gulita seperti malam. Saat ratusan hewan berkaki empat itu menimbulkan suara gemuruh hebat yang memenuhi jurang, area di depan kafilah tiba-tiba meledak. Batu dan kerikil berhamburan ke segala arah sementara simbol-simbol magis turun dari atas, menciptakan formasi mantra seperti jaring raksasa. Cahaya berwarna darah menyebar, seperti lautan darah, memenuhi jurang dengan warna merah tua. Saat kafilah itu dilanda kekacauan, sesosok mungil terbang keluar dari langit malam, mengenakan pakaian merah, dengan topeng putih dan sabit hantu jahat yang besar. Saat sosok itu muncul, sebuah suara kuno bergema ke langit dan bumi. Terimalah panggilan kepergian, garis besar Dao sulit dipahami, akulah Kaisar, ketenangan kegelapan, aku memberkati individu ini, biarkan jiwa pertempuran turun padanya, bantulah para pengikut yang menunjukkan iman kepadaku, biarkan keberangkatan dimulai. Kekuatan suara itu seketika memengaruhi sekitarnya, menyebabkan angin jahat berhembus di jurang. Saat angin itu menyapu, para kultivator Holy Tide yang terkena dampaknya menggigil karena merasakan hawa dingin yang menusuk. Angin menerpa wanita muda berbaju merah dengan sabit hantu jahatnya. Mata hantu jahat itu berkilauan dengan cahaya merah menyala saat membuka mulutnya ke arah lengan wanita muda itu, lalu menggigit. Getaran menjalari tubuhnya, dan kemudian bayangan lain superimpos di atasnya, hampir seolah-olah dia telah menyatu dengan jiwa pertempuran. Berdiri tepat di belakang gadis berbaju merah itu adalah seorang jenderal wanita semi-transparan yang mengenakan baju zirah yang memberinya kekuatan kultivasi tambahan. Hal itu membuat wanita muda berbaju merah ini tampak seperti duta kematian, yang berniat memanen nyawa semua makhluk hidup. Namun, ada lagi, cahaya merah memancar dari tubuhnya, menjadikannya sumber cahaya berwarna darah yang memenuhi lembah. Itu adalah ranah kehendak darah dari masyarakat abadi penentu tertinggi. Ketika itu terjadi, kepribadian lain akan mengambil alih King Qiyu. Senyum sinis tiba-tiba muncul di wajahnya. Hehehe. Tawanya tampak mengandung kegilaan yang tak terbatas saat dia tiba-tiba bergerak, membawa cahaya berwarna darah bersamanya saat dia menyerang kafilah Holy Tide. Sabit hantu jahatnya menebas udara, ujungnya yang tajam memotong semua yang ditemuinya. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Ketika pemuda luar biasa itu melesat untuk membela kafilah, bahkan kemampuan bertarungnya yang setara dengan 6 istana pun tidak memberinya kecepatan untuk menandingi King Qiyu. Lagi pula, mereka hanyalah operator kafilah, bukan pengawal hitam yang hidup untuk pembantaian. King Qiyu dengan mudah menghindarinya, lalu meledak dengan tawa mengerikan dan niat membunuh. Hehehehe. Para kultivator Holy Tide tidak punya cara untuk melarikan diri darinya. Sabitnya menebas, seketika memotong mereka menjadi berkeping-keping. King Qiyu menyerang tanpa ampun, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Dia jelas siap membantai semua orang yang ada di sana. Darah berhamburan kemana-mana, mengenai pakaian dan wajahnya. Itu hanya membuat cahaya berwarna darah di matanya semakin kuat. Dan ketika dia menjilat darah dari bibirnya, kegilaan di matanya semakin memuncak. King Qiyu versi ini persis seperti yang Su King hadapi saat pertama kali bertemu dengannya. Karena itulah dia mulai memanggilnya gadis berbaju merah. Jika Su King dan Kapten tidak ada di sekitar, dan kafilah tidak memiliki kartu truf yang ampuh untuk digunakan, maka penyergapan King Qiyu pasti akan berhasil. Dan bahkan jika kafilah itu memiliki kartu truf rahasia, mengingat kecepatan dan kemampuan bertempur King Qiyu saat ini, dia tetap akan mampu merebut batu-batu Ibu Awan. Namun, Su King dan Kapten tidak bisa hanya berdiri diam sementara King Qiyu membantai kafilah. Bukan karena mereka peduli pada para kultivator Holy Tide, melainkan, mereka tidak bisa membiarkan mereka semua dibunuh. Saat Holy Tide dari 6 istana mundur, sabit King Qiyu membelah kultivator inti emas lainnya menjadi 2. Saat dia mendekat, menebas 3 dari makhluk berkaki 4 itu, dia menarik sabitnya kembali untuk melakukan serangan lain. Saat itulah Kapten bergerak, ia terbang keluar dari kendaraan berkaki 4 ke 9, tiba-tiba kembali ke ukuran normalnya. Namun, ia masih tampak seperti Night Sade. Dengan mata berkilauan, ia mendengus dingin. Manusia kurang ajar, manusia, kata Kapten, dengan nada menghina di matanya sambil mengangkat tangan rampingnya yang berwarna abu-abu dan mendorong ke arah King Qiyu. Udara di sekitar King Qiyu bergelombang, lalu turun dan menghancurkannya. Night Sade,
Gumam King Qiu, matanya menyipit saat dia terhuyung ke arah berlawanan. Dia terlalu lambat. Langkah sang kapten menyebabkan jiwa pertempuran yang dipanggilnya berubah bentuk seolah-olah akan runtuh. Tentu saja, King Qiu juga merupakan individu yang luar biasa. Pada saat krisis itu, matanya berkilauan dengan cahaya merah saat dia melemparkan sabitnya ke arah kapten. Sabit itu melesat di udara, berputar seperti roda, bergerak dengan kecepatan mengejutkan dan momentum tak terbendung menuju kapten. Bersamaan dengan itu, tangan King Qiu berkelebat dalam gerakan mantra dua tangan, dan matanya bersinar dengan kegilaan. Kemudian dia menjerit ke arah kapten, menyebabkan jiwa pertempuran yang runtuh itu menerjang ke arah kapten dengan mulut terbuka lebar dan gigi teracung. Mata sang kapten menyipit, tetapi dia tidak melakukan gerakan menghindar. Sabit hantu jahat itu menebas dahinya, menyebabkan darah hitam menyembur kemana-mana saat seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua. Kemudian sabit itu terus menebas makhluk berkaki empat yang sedang diinjaknya. Pada saat yang sama, kedua bagian tubuh kapten itu menyatu kembali dengan mengerikan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia juga membuka mulutnya dan menerjang ke arah jiwa pertempuran yang datang seolah-olah ingin melahapnya. Kemudian terdengar suara retakan saat mulut Night Sade sepanjang 300 meter muncul di depan kapten. Terbuka lebar, mulut itu dengan mudah melahap jiwa pertempuran seperti sepotong daging segar. Sambil mengunyah, kapten terus maju hingga berada tepat di depan King Qiu yang tampak terkejut. Dia melambaikan tangan kanannya, dan lebih dari 100 tombak muncul entah dari mana dan menusuk ke arahnya. Saat itulah suara Su King akhirnya terdengar. "Aku ingin yang itu tetap hidup." "Baik, Pak," jawab kapten. Tentu saja, semua ini berjalan sesuai rencana yang telah mereka susun sebelumnya. Dengan lambaian tangannya lagi, kapten mengubah semua tombak menjadi rambut panjang yang melesat ke depan, melilit King Qiu, dan mengikatnya dengan kuat. Dia meronta, matanya menyala penuh perlawasan. Dia bahkan mencoba menggunakan sihir rahasia. Tapi kemudian tinju kapten menghantam topengnya, dan dia pun pingsan. Akibat benturan yang keras, topengnya retak, dan sebagiannya terlepas, memperlihatkan sebagian wajahnya yang lembut dan cantik. Mengabaikan raut wajahnya, kapten mencengkeram borgol King Qiu lalu menatap tajam ke sekeliling dengan rasa tidak senang yang dingin ke arah para Holytides di sekitarnya. Holytide muda bergegas mendekat, dengan ekspresi penghargaan di wajahnya saat ia berlutut untuk bersujud. "Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Pak." "Mulai bergerak segera," kata kapten dengan dingin. "Kita harus keluar dari wilayah pemburu anjing laut dalam waktu 3 hari. Kemudian dia kembali ke hewan berkaki 4 ke-9, mengecilkan tubuhnya hingga tak terlihat. Holytide muda memperhatikannya menghilang, wajahnya penuh rasa syukur dan semangat. Kemudian dia mulai memberi perintah kepada bawahannya yang ketakutan dan ragu-ragu. Tak lama kemudian, iring-iringan kendaraan itu bergerak lagi, kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kembali bersembunyi di atas hewan berkaki 4 itu, kapten melemparkan King Qiu yang tak sadarkan diri ke samping. Sebagian topengnya terlepas, memperlihatkan lebih banyak wajahnya. "Karena kau tidak terlalu menyukainya, aku serahkan dia padamu," kata kapten. Kemudian dia duduk di samping sambil memainkan sabitnya. Sabit itu bergetar, dan wajah hantu jahat di atasnya memiliki ekspresi menjilat. Su King mengangguk, lalu menatap dingin King Qiu, terutama wajahnya. Dia sangat cantik, dengan kulit putih, hidung kecil yang imut, dan bibir seperti bunga sakura. Dia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia tampak seperti gadis tetangga sebelah, terutama saat dia terbaring tak sadar dan tak berdaya. Tidak ada kebencian atau keganasan di wajahnya, hanya kelembutan alami. Hal itu membuat King Qiu terlihat sangat berbeda dari biasanya. Di dunia yang kejam, kelembutan seperti itu pasti akan menyebabkan perundungan yang ganas. Su King mengamati wanita itu dari atas ke bawah, lalu hendak berpaling ketika menyadari ada sesuatu tentang wanita itu yang tampak familiar. Dia mengamatinya lebih dekat, lalu mengerutkan kening. Sambil berdiri, dia berjalan menghampirinya. Sang kapten tersenyum penuh teka-teki sambil memperhatikan, sementara ia terus memainkan sabitnya. Tiba-tiba, hantu jahat itu menjerit dan pingsan. Su King tidak memperhatikan kapten. Berdiri di atas King Qiu, dia memeriksanya lagi, dan ekspresi nostalgia yang membingungkan tiba-tiba terlintas di matanya. Namun,
dia masih tidak yakin apa yang sedang terjadi, jadi dia meraih tas jinjingnya dan menggeledahnya. Kemudian dia melihat sebuah kristal kecil yang ada di kalungnya. Ketika Su Qing melihat batu itu, jantungnya berdebar kencang, dan dia tiba-tiba merasa seperti sedang linglung. Kenangan-kenangan muncul dalam benaknya. Su Qing mengamati wanita itu dari atas ke bawah, lalu hendak berpaling ketika menyadari ada sesuatu tentang wanita itu yang tampak familiar. Dia mengamatinya lebih dekat, lalu mengerutkan kening. Sambil berdiri, dia berjalan menghampirinya. Sang kapten tersenyum penuh teka-teki sambil memperhatikan, sementara ia terus memainkan sabitnya. Tiba-tiba, hantu jahat itu menjerit dan pingsan. Su Qing tidak memperhatikan kapten. Berdiri di atas Qing Qiu, dia memeriksanya lagi, dan ekspresi nostalgia yang membingungkan tiba-tiba terlintas di matanya. Namun, dia masih tidak yakin apa yang sedang terjadi, jadi dia meraih tas jinjingnya dan menggeledahnya. Kemudian dia melihat sebuah kristal kecil yang ada di kalungnya. Ketika Su Qing melihat batu itu, jantungnya berdebar kencang, dan dia tiba-tiba merasa seperti sedang linglung. Kenangan-kenangan muncul dalam benaknya. Dia berada di sebuah rumah petak, dan ada seorang gadis kecil dengan bekas luka di wajahnya, meringkuk di sudut, menggigil dan melihat sekeliling dengan waspada. Adegan berubah. Gadis itu berdiri di luar arena binatang buas, menggenggam tongkat bambu yang bertuliskan anakonda bertanduk raksasa. Keputusasaan di mata gadis itu terlihat jelas. Adegan bergeser lagi. Cahaya bulan menyinari sebuah pintu. Gadis itu dengan keras kepala berkata bahwa dia akan membalas budinya suatu hari nanti. Kemudian dia terhuyung-huyung pergi ke malam hari. Ada lebih banyak adegan. Dia melihatnya menjual bolus putih kepadanya, menyapu salju di luar toko, dan berlari mengejarnya untuk memberinya permen. Kenangan itu berakhir dengan adegan matahari terbenam di mana kakak laki-laki gadis itu menggenggam tangannya, dan mereka berjalan ke kejauhan. Gadis itu terus menoleh ke belakang sepanjang waktu. Dalam beberapa adegan itu, dia mendengar suara gadis itu. Setiap kali aku sedih, ibuku selalu memberiku permen. Aku hanya perlu memakannya, dan aku akan merasa lebih baik. Ini permen terakhir dan aku ingin kau memakannya. Cepat sembuh, kakak nak. Kakakku datang menjemputku, katanya. Dengan mata berbinar penuh harap, dia melanjutkan, kakak, apakah kamu mau ikut bersama kami? Tidak apa-apa, saat aku besar nanti, aku akan kembali dan menemuimu. Sudah kubilang aku akan membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku, kakak nak. Dan aku akan melakukannya. Aku harus pergi sekarang. Kakak laki-laki, nak. Saat suara itu bergema di benaknya, Su Qing akhirnya menghela napas. Itu adalah desahan yang berisi kenangan, kesedihan, dan kepasrahan. Dia menatap wajah Qing Qiu, dan paras cantiknya perlahan menyatu dengan ingatannya tentang gadis muda dari perkemahan pemulung itu. Tentu saja, dia berasal dari gereja kepergian. Dan dia tidak mungkin mengenali saya. Lagi pula, saya sudah berubah hampir sepenuhnya. Dia menghela napas. Dulu, saat masih mengenal gadis di perkemahan pemulung itu, dia tidak pernah mencuci muka selama bertahun-tahun. Selain itu, dia telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Dia bukan lagi bocah kurus seperti dulu. Dia telah dewasa. Masih sedikit terhuyung-huyung, Su Qing memandang kristal penghilang bekas luka itu dan memperhatikan betapa ausnya kristal tersebut. Jelas sekali kristal itu telah banyak digunakan. Setelah beberapa saat, dia mengembalikan kristal itu ke tempat asalnya, tetapi tetap menyimpan tas penyimpanannya. Kemudian dia duduk bersila di sampingnya. Tidak masuk akal untuk mengungkapkan jati dirinya kepada wanita itu saat ia menyamar sebagai Netsade. Lagi pula, ia tidak tahu apakah wanita itu benar-benar orang yang sama setelah sekian tahun. Untuk saat ini, ia akan merahasiakan identitas aslinya. Apakah dia mengingatnya atau tidak, itu tidak penting baginya. Bahkan, dia malah teringat kembali kata-kata terakhir yang diucapkannya saat mereka berpisah. Kumohon, jaga dirimu baik-baik. Selama dia aman, itu saja yang terpenting, gumamnya pelan. Mengambil secarik kertas bambu, dia mencoret nama gadis berbaju merah. Dia menatap kapten, lalu teringat tatapan aneh kapten sebelumnya. Jelas, kapten sudah mengetahui identitas asli Qing Qiu. Orang tua itu yang memberitahuku, jelas kapten. Aku juga melakukan penyelidikan sendiri, hehe. Aku mengetahuinya tepat sebelum kita berangkat.
Aku berharap bisa memberimu kejutan nanti. Kapten berdeham dan berkedip beberapa kali. Su King memejamkan matanya. Keesokan harinya, King Qiu sadar kembali. Namun, dia tidak langsung membuka matanya. Sebaliknya, dia mengatur detak jantung dan auranya agar tampak seperti masih tidak sadar. Kemudian dia mengamati sekelilingnya. Dia tahu bahwa basis kultivasinya telah disegel, dan dia tidak punya harapan untuk membukanya. Hal itu membuat hatinya hancur. Lebih buruk lagi, tidak ada suara hantu jahat di kepalanya, yang berarti sabitnya telah diambil. Atau mungkin sabit itu disegel seperti dirinya. Dia juga tidak dapat menemukan tas penyimpanannya. Kesadaran itu semakin mempertegas betapa gentingnya situasinya. Sisi baiknya adalah dia tidak terluka. Dia juga tidak terikat. Setidaknya kristal kecil itu masih berada di dadanya, sebuah berkah kecil di tengah begitu banyak kemalangan. Tepat ketika King Qiu hendak mulai mencoba membuka segel basis kultivasinya, suara dingin Su King terdengar di telinganya. "Kamu sudah bangun. Tidak perlu berpura-pura tidak bangun." King Qiu tetap tenang dan waspada. Su King menatapnya, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Di samping itu, sang kapten tersentak dan memandang mereka dengan seringai main-main. Keesokan harinya, King Qiu tidak punya pilihan selain membuka matanya. Ia dapat merasakan dari sifat luar biasa dari segel pada basis kultivasinya bahwa itu bukanlah karya manusia. Itu adalah segel psikis yang kemungkinan besar dipasang oleh Netsade. Mengingat tingkat kekuatannya saat ini, tidak mungkin ia dapat menghilangkannya. Saat ini, ia juga menyadari bahwa dirinya telah menyusut, dan sekarang berada di punggung salah satu makhluk berkaki empat. Karena tak ada alasan untuk berpura-pura pingsan, ia membuka matanya dan berdiri, matanya sedingin es saat menatap kedua Netsade itu. Ini adalah pertama kalinya ia berada di dekat Netsade, dan ia sepenuhnya mengerti bahwa kehadiran mereka di kafilah Holy Tide ini adalah hal yang sangat penting. Merasa sangat cemas, dia melihat sekeliling dan melihat sabit hantu jahatnya berada di tangan Netsade yang sama yang telah membuatnya pingsan. Hantu jahat itu tampak tertidur. "Kenapa kau tidak membunuhku?" tanyanya. Sang kapten tersenyum penuh teka-teki padanya, tetapi tidak mengatakan apapun. Adapun Su King, ia terdiam sejenak, lalu dengan tenang berkata, "Diamlah dan aku akan membebaskanmu dalam 3 bulan." King Qiu tertawa dingin. Dia sama sekali tidak percaya pada Netsade ini. Su King hendak melanjutkan pembicaraannya, tetapi sebelum dia sempat, kapten menyela percakapan. "Aku pernah berurusan dengan gereja keberangkatanmu. Itulah mengapa kau belum mati." Su King menatap kapten. Begitu pula King Qiu. Dia tahu bahwa membantah tidak akan ada gunanya, jadi dia memutuskan untuk berpura-pura bekerja sama. Kemudian, seiring waktu berlalu, dia akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dengan suara dingin, kapten melanjutkan, "Kau sangat peduli dengan kristal itu, bukan? Itulah mengapa aku tidak mengambilnya." Ada sedikit ancaman dalam kata-katanya. Mendengar itu, Su King sedikit mengerutkan kening. Ekspresi King Qiu tetap sama seperti biasanya, tetapi jantungnya berdebar kencang. Meskipun butuh usaha, dia tidak membiarkan kekhawatirannya terlihat di wajahnya. Itu hanya akan membantu musuh-musuhnya. "Kami akan membebaskanmu dalam 3 bulan, lanjut kapten. Kami juga akan mengembalikan sabitmu. Tapi jika kau mencoba berbuat macam-macam, aku akan menghancurkan kristal kecilmu itu." Sedikit demi sedikit, suara serak kapten benar-benar membuatnya tampak seperti penjahat. Kemudian dia mengulurkan tangan dan perlahan mengetuk gagang sabit. Hantu jahat yang sedang tidur itu menggigil. King Qiu menatap kapten dengan tajam, tetapi akhirnya menggertakkan giginya dan mengangguk. Waktu berlalu. Keesokan harinya, kafilah mencapai perbatasan prefektur Tidifol, sehingga memasuki wilayah gurun timur yang dikuasai Holy Tide. Pada saat itu, Holy Tide muda yang memimpin kafilah akhirnya menghela napas lega. Begitu pula semua Holy Tide lainnya. Saat ini, peluang mereka menghadapi bahaya dari manusia sangat kecil. Atas ajakan pemuda itu, Su King dan sang kapten akhirnya keluar dari persembunyian. King Qiu memandang hamparan tanah asing di sekitarnya, lalu melirik kembali ke arah kabupaten penyegelan laut. Ia merasakan firasat buruk yang mendalam, karena ia tahu bahwa tidak ada harapan baginya untuk melarikan diri dalam waktu dekat. "Tuan-tuan, sekarang kita sudah di sini, kalian aman," kata Holy Tide muda,
sambil menggenggam tangan Suking dan Kapten, ekspresinya tetap bersemangat dan fanatik seperti biasanya. Saat itu tengah hari, dan matahari sangat terang. Angin utara bertiup, mengacak-acak rambut semua orang yang hadir. Saat Suking berdiri di tanah yang asing, ia melakukan hal yang sama seperti King Qiyu dan melirik ke arah Kabupaten Penyegelan Laut. Setelah beberapa saat, ia mengalihkan pandangannya dan mengamati sekelilingnya. Itu sudah menjadi naluri baginya sekarang. Setiap kali ia berada di lingkungan yang asing, ia akan selalu membiasakan diri dengan lingkungannya secepat mungkin. Tanahnya terbuat dari pasir coklat, dan ada pegunungan di kejauhan. Tidak banyak pepohonan hijau, dengan salju putih yang mencair terlihat di banyak tempat. Sejujurnya, tidak banyak perbedaan dibandingkan dengan apa yang biasa dilihat Suking. Lagi pula, Holitides dan manusia pada dasarnya sangat mirip, dengan perbedaan utama adalah darah Night Sade pada Holitides. Saat Suking mengamati sekelilingnya, Kapten mengangguk sebagai tanggapan kepada Holitite muda itu. Holitite muda tampak lebih fanatik dari sebelumnya. Dengan ekspresi wajah yang sangat serius, dia menatap Suking dan Kapten dan berkata, "Suatu kehormatan besar bagi saya untuk dapat membantu kalian berdua. Tanpa kalian, saya tidak akan selamat dalam perjalanan pulang. Hamba yang rendah hati ini hanya dapat memohon agar kalian berdua berkenan ikut dengan saya ke Kadipaten Heaven Zenith dan membiarkan saya menunjukkan kepada kalian keramahan sejati dari spesies yang lebih rendah. Kampung halamanku berada di dekat pohon 10 usus, yang akan segera berbuah dao. Bulan-bulan mendatang akan sangat menarik, penuh dengan fenomena supranatural. Memang, itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari spesies superiormu, tetapi tetap merupakan salah satu peristiwa paling fantastis di wilayah Pasang Suci. Apapun yang kau butuhkan begitu kita mencapai puncak surga, adipati kita pasti bisa mengaturnya untukmu." Setelah itu, Holitite muda mundur beberapa langkah, lalu menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Suking tampak sedang mempertimbangkan usulan itu, begitu pula Kapten. Kapten menyipitkan matanya dan menatap dalam-dalam ke arah Holitite muda. Suking melakukan hal yang sama, lalu dengan tenang berkata, "Baiklah." Holitite muda tampak sangat gembira, dan dengan cepat berteriak agar kafilah mulai bergerak lagi. Tak lama kemudian, suara cambuk berderak memenuhi udara saat kafilah melaju kencang. Karena Suking dan Kapten tidak perlu lagi bersembunyi, mereka menunggangi hewan berkaki 4 itu. Untuk menghindari sinar matahari, mereka berdua mengenakan jubah hitam yang tebal. King Qiyu seperti pelayan mereka, di belakang mereka, kepalanya tertunduk sambil berusaha keras untuk menahan niat membunuhnya di dalam hatinya. Di negeri manusia, kaum Holitides tidak diizinkan menggunakan portal teleportasi, yang berarti perjalanan ke sana memakan waktu lama. Tetapi di negeri mereka sendiri, keadaannya berbeda. Tak lama kemudian, mereka telah mencapai kompleks portal teleportasi umum. Di sana, kafilah Heaven Zenith mulai berteleportasi ke tujuan berikutnya. Butuh sekitar 1 jam bagi seluruh kafilah untuk mencapai bagian barat Eastern Wastelen County. Ini adalah lokasi Ten Entrails of the True Immortal, dan juga 36 negara kota. Begitu mereka muncul, Suking melihat ke arah barat. Di sana gelap, ia hampir tidak bisa melihat sebuah pohon besar dengan cabang-cabang seperti batang yang menyerupai isi perut, menjulang tinggi ke langit. Cabang-cabang itu saling berjalin, menciptakan kanopi besar di atas daratan yang menyerupai payung. Kanopi itu memenuhi sebagian besar langit, dan sangat megah. Kanopi itu begitu tebal sehingga sinar matahari tidak dapat menembusnya. Oleh karena itu, ada lentera berbentuk manusia di bawahnya yang memancarkan cahaya. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Area yang diterangi lentera itu sangat luas. Area tersebut mencakup hutan rimba yang luas, di tepinya terdapat banyak kota bertembok yang dibangun dalam konfigurasi yang kurang lebih melingkar di sekitar pohon raksasa itu. Setiap kota memiliki skema warnanya sendiri. Beberapa berwarna monokrom, yang lain berwarna-warni. Hal itu menciptakan suasana yang sangat eksotis. Pada saat yang sama, tekanan luar biasa dari pohon raksasa itu menekan segala sesuatu di sekitarnya. Yang mulia, ini adalah 10 usus sang abadi sejati, tempat kediaman Kadipaten Surga Zenith berada. Lihat kota putih bersih di depan sana. Itu Surga Zenith. Saya telah memberitahu Adipati tentang kedatangan Anda, dan dia sangat gembira. Mereka seharusnya sudah menyiapkan jamuan penyambutan. Setelah Anda,
Yang Mulia. Fanatisme di mata Holytide tidak berubah sedikit pun. Sambil memimpin Suking dan Kapten, dia dengan antusias memberikan pengantar yang lebih rinci. Yang Mulia, pohon 10 usus dikatakan sebagai perwujudan dari Wo Immortal berdarah murni terakhir yang mencapai keabadian. Itu terjadi sangat lama sekali. Setiap 100 tahun, pohon itu akan menghasilkan panen buah yang sangat banyak. Itulah sebabnya kami harus membawa kiriman batu ibu awan ini ke sini. Buahnya luar biasa, dan dianggap sebagai salah satu bahan paling menakjubkan yang dapat Anda gunakan dalam penempaan peralatan. Saat ia melanjutkan pengantarannya, kafilah itu semakin mendekat ke Kota Putih. Meskipun hanya dianggap sebagai negara kecil, kota itu sendiri cukup besar, mirip dengan skala ibu kota 7 mata darah. Ada cukup banyak kultivator yang menunggu di luar kota. Jumlah mereka mencapai ratusan, termasuk kultivator inti emas dan bahkan para ahli jiwa baru. Di barisan depan bahkan ada seorang pria parubaya berjubah kerajaan yang memamerkan 3 peti harta karun rahasia, serta fluktuasi tingkat kultivasi yang mengejutkan. King Qiyu kesulitan bernapas dengan teratur karena suasana hatinya semakin memburuk. Dia tahu bahwa, saat ini, dia hampir tidak punya harapan untuk melarikan diri. Suking dan Kapten tidak menunjukkan reaksi yang terlihat. Adapun Holytide muda, ia memandang kampung halamannya dengan campuran kesedihan dan keakraban. Sambil memimpin jalan, ia terus memperkenalkan orang-orang. Yang Mulia, karena buah dao dari kampung halaman saya sangat berharga, biasanya banyak tikus asing yang mencoba menyelinap masuk ke sini sekitar waktu ini. Tentu saja, manusia merupakan mayoritas penyusup tersebut. Terkadang mereka hanya menyelinap masuk. Di lain waktu mereka menyamar sebagai bukan manusia. Mereka bahkan pernah datang dengan penampilan seperti Holytides. Ke-36 negara kota di sini menyimpan catatan tentang hal-hal seperti itu. Selama bertahun-tahun, telah terjadi lebih dari 900 kali musuh kita menyamar sebagai Holytides. Dan telah terjadi lebih dari 700 kali mereka menyelinap masuk. Orang asing akan menggunakan hampir semua cara yang diperlukan untuk mencoba mencuri buah-buahan itu. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, saya tidak yakin apakah Anda menyadarinya, tetapi sudah lebih dari 30 kali seorang asing menyelinap ke salah satu negara kota di sini dengan menyamar sebagai Knight Sade. Tiba-tiba, Holytide muda mematahkan selembar kain giok. Dia menghilang, hanya untuk muncul kembali beberapa saat kemudian tepat di luar Kadipaten Heaven Zenith, tepat di depan Adipati Spirit Trove. Dia masih tersenyum, tetapi alih-alih rasa hormat, ekspresinya menunjukkan ejekan. Sambil menyeringai kepada Suking dan Kapten, dia berkata, "Oh, 2 anggota terhormat dari spesies yang lebih besar, saya menyambut kalian di kerajaan kami, Heaven Zenith. Jadi, apakah kalian manusia yang menyamar sebagai Knight Sade? Atau kalian berasal dari spesies lain? Aku bisa merasakan ada yang tidak beres dengan kalian berdua sejak pertama kali aku melihat kalian. Terlalu kebetulan, aku tahu ada Knight Sade yang beroperasi di wilayah manusia. Lalu, tanpa diduga, kita kebetulan bertemu dengan 2 Knight Sade yang sedang dikejar oleh pendekar pedang. Kau ingin menipu kami agar membawamu ke wilayah Holytide. Sebagai anggota rendahan dari spesies yang lebih rendah, wajar jika aku menawarkan diri untuk membantu. Dan meskipun ada beberapa situasi tak terduga, aku berhasil menipumu sepenuhnya. Bukan sia-sia seorang bangsawan sepertiku melakukan perjalanan ini. Ayah, apakah menurutmu ini termasuk sebagai pengabdian besar dari pihakku?" Earl Holytide muda itu menyeringai lebar. Banyak Holytide lain di sekitarnya dari Heaven Zenith juga memandang Suking dan Kapten dengan seringai mengejek. Duke Spirit Trove tertawa terbahak-bahak dan melirik putranya dengan penuh pujian. Perkembangan mendadak itu mengejutkan King Qiyu. Matanya menyipit, dia menatap curiga pada kedua Knight Sade di depannya. Selama ini dia mengira keduanya adalah Knight Sade asli. Tapi sekarang semuanya telah berubah, dan itu di luar kemampuannya untuk diprediksi. Namun, dia segera menyadari bahwa kedua Knight Sade itu sama sekali tidak bereaksi terhadap perkembangan tersebut. Itu adalah kejutan lain. Pengamatan King Qiyu sangat jeli. Suking tidak bereaksi sedikit pun. Ekspresi sang kapten tampak tegar, namun ia juga tidak bereaksi sama sekali. Menatap dingin ke arah Kadipaten Surga Zenith, ia berkata, "Kalian para Holytides benar-benar kurang ajar. Bawa guru Kadipaten kalian keluar sekarang juga untuk dikorbankan."
Sebagai tanggapan, Holytides terus tersenyum dingin. Sang adipati menyipitkan matanya. Adapun bangsawan muda itu, dia menyeringai dan berkata, "Yang mulia, kalian berdua tampaknya agak pelupa. Tidakkah kalian ingat apa yang baru saja kukatakan? Dari zaman kuno hingga sekarang, 36 negara kota kami telah mencatat lebih dari 30 kasus di mana kami menangkap musuh yang menyamar sebagai Netsade. Apakah kalian benar-benar berpikir kami tidak akan bisa mengetahuinya? Karena kalian menolak untuk mengakui kebenaran, kurasa aku akan memaksa kalian untuk mengungkapkan wujud asli kalian. Awalnya aku berencana untuk memberi kalian sedikit kehormatan karena persahabatan yang kita jalin di perjalanan. Tapi sekarang, aku menarik kembali ucapanku." Tampak sangat menikmati momen itu, sang bangsawan melambaikan tangannya, seketika menyebabkan kota putih di belakangnya bergetar. Sebuah patung hitam raksasa muncul dari tengah kota. Tingginya lebih dari 90 meter, dan tampak persis seperti Netsade. Patung itu mengenakan baju zirah, menyilangkan tangannya di dada, dan memiliki tato bulan di dahinya. Terlebih lagi, patung itu memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Setelah melayang ke udara di atas kota, patung itu melayang melewati tembok-tembok kota, berdenyut dengan tekanan yang sangat besar. "Ya Tuhan, wahai sosok ilahi Netsade yang agung, mohon periksa identitas orang ini." Earl of Heaven Zenith menyeringai kejam sambil menunjuk ke arah kapten. Sebagai respons, patung raksasa itu memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan, sambil bergeser dan menatap kapten dengan dingin. Tatapannya membuat kapten gemetar. Kemudian patung itu berbicara dengan suara yang menggelegar seperti guntur. "Iman yang lemah, keturunan campuran, bukan Netsade." Semua kultivator Holytide meledak dengan niat membunuh. Kemudian, sang bangsawan tertawa puas. "Masih tidak mau mengakuinya?" tanyanya dengan nada mengejek. "Dan kau, kumohon, wahai sosok ilahi Netsade yang agung, kumohon periksa orang ini." Ia menunjuk Suking dengan nada menghina. Patung Netsade raksasa itu menatap Suking dengan hikmat. Dan kemudian, mengejutkan semua orang yang hadir, patung itu mulai bergetar. Getarannya semakin hebat, hingga memengaruhi cahaya hitam yang terpancar dari patung itu. Cahaya itu menjadi lebih intens. Dalam sekejap, cahaya hitam itu meluas begitu dramatis hingga menjadi lautan hitam pekat. Langit dan bumi terdistorsi ke segala arah. Selanjutnya, patung yang sangat megah itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Yang mengejutkan para Holytides di sekitarnya, patung itu melangkah menghampiri Suking, berlutut, dan bersujud. Dengan mata yang dipenuhi fanatisme yang tak tertandingi, ia berseru, "Hormat saya, Yang Mulia." Di luar gerbang utama Kadipaten Heaven Zenith, semuanya benar-benar sunyi. Para kultivator Holytide semuanya menatap dengan mata yang awalnya kosong karena kebingungan, lalu melebar karena terkejut. Tidak peduli tingkat kultivasi apa yang terlibat. Tidak peduli seberapa besar kecurigaan mereka terhadap Suking dan Chen Erniu. Mereka semua dapat melihat sosok ilahi Netsade berlutut gemetar, dan mereka semua mendengar apa yang diteriakannya. Gelombang kejutan besar menghantam pikiran mereka, menyebabkan banyak rahang ternganga. Sang adipati Spirit Trove berdiri di sana dengan kepala berputar. Ia merasa seperti ada badai di hatinya, menyapu lautan kesadarannya, dan bahkan menyebabkan ketiga tempat penyimpanan rahasianya terpelintir dan terdistorsi. Yang paling tercengang adalah Holytide muda yang telah mengawal Suking dan Chen Erniu dalam perjalanan mereka. Sebagai seorang bangsawan dari Kadipaten Heaven Zenith, dia selalu bangga dengan kebijaksanaannya sendiri, dan sengaja berpura-pura bodoh selama perjalanan. Dia sangat bangga karena berhasil membalikkan keadaan terhadap kedua penipu itu. Tapi kemudian semuanya berubah, dan dia masih tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Matanya paling lebar, dan otaknya terasa seperti disambar jutaan petir. Itu tidak mungkin. Itu adalah wujud ilahi Netsade kita. Saat dia berdiri di sana gemetaran, dia diliputi perasaan yang sangat kuat bahwa semua yang terjadi itu tidak nyata. Tidak semua dari 36 negara kota memenuhi syarat untuk dikirimi patung dewa dari dinasti kerajaan di atas. Hanya ada 4 yang memiliki patung seperti itu, dan masing-masing merupakan perwakilan dari salah satu dari 4 dinasti kerajaan Holytides yang mengelola wilayah ini. Karena itu, sudah pasti bahwa bangsawan muda ini tahu persis apa yang diwakili oleh patung dewa Netsade. Patung itu mewakili spesies Netsade secara keseluruhan.
Dan jika patung dewa yang mewakili Netsade benar-benar berlutut, itu saja sudah sangat mengejutkan, apalagi gelar yang digunakan oleh patung itu. Gelar-gelar seperti itu mirip dengan hukum magis atau jalan surgawi. Dan saat suara patung itu terus bergema, sepertinya seluruh langit dan bumi akan berubah sebagai akibatnya. King Qiu juga sangat terguncang karena pemikirannya sebelumnya menjadi kacau. Awalnya, terungkapnya identitas kedua Netsade itu tampaknya menunjukkan bahwa mereka adalah manusia yang menyamar. Itu akan menjelaskan dengan akurasi sekitar 80 hingga 90% mengapa mereka tidak membunuhnya. Namun sebelum dia sempat memahami teori itu, semuanya berubah lagi. Dan itu bukan sekadar perubahan kecil dalam situasi tersebut. Itu adalah transformasi yang mengguncang langit dan bumi yang mengubah segalanya. Kata-kata, yang mulia, memiliki makna yang sangat dalam, dan hanya memikirkannya saja sudah bisa membuat seseorang terkejut dan terhuyung-huyung. Semua mata tertuju pada Su Qing, yang berdiri di sana tanpa ekspresi. Mata itu dipenuhi dengan kekaguman, kebingungan, keheranan, dan ketidakpercayaan yang mendalam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bahkan Kapten, yang telah merencanakan semuanya secara detail dengan Su Qing selama perjalanan mereka, benar-benar terkejut dengan perkembangan yang tampaknya tidak masuk akal tersebut. Hanya Su Qing yang tetap tenang. Tentu saja, tidak seorang pun yang hadir tahu apa yang terjadi di dalam hati dan pikirannya. Lagi pula, dia sudah lama mengembangkan kemampuan untuk tetap tenang apapun yang terjadi. Tidak butuh waktu lama di perjalanan bagi dia dan Kapten untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dengan Hollytide muda itu. Mengingat betapa lemahnya basis kultivasinya, tampaknya aneh bahwa dia begitu rela mengorek informasi dari mereka. Lagi pula, bahkan jika dia berhasil mengungkap mereka sebagai penipu, itu pada akhirnya akan mengakibatkan kematiannya. Terlebih lagi, fakta bahwa dia berasal dari spesies yang lebih rendah semakin menekankan betapa tidak masuk akalnya tindakannya. Di sisi lain, jika dia langsung mempercayai cerita mereka, itu juga akan tampak palsu. Itulah mengapa Hollytide muda menggali informasi. Bukan karena dia ingin menemukan kebenaran, melainkan karena dia khawatir akan aneh jika dia tidak melakukannya. Pada dasarnya itu adalah psikologi terbalik. Su Qing dan Kapten telah menangkap petunjuk dan menyadari apa yang sedang dilakukannya. Su Qing adalah orang yang menyusun rencana darurat. Selama 3 hari ia mempelajari bola mata Netsade itu, ia tidak hanya mempelajari teknik sihir Netsade. Ia juga melihat pengaruh istana surgawi bulan ungunya terhadap bola mata tersebut. Saat itulah ia menyadari bahwa setelah menyamar sebagai Netsade, ia memiliki sesuatu yang bahkan Netsade asli pun akan sangat hormati. Itu karena para Netsade menjalankan kepercayaan pada bulan merah. Dan bulan ungu di istana surgawi keempat Su Qing pada awalnya merupakan perwujudan kekuatan bulan merah. Dengan kata lain, ia memiliki kepribadian dewa di dalamnya. Dalam beberapa hal, Su Qing dan bulan merah itu sama. Itulah sebabnya sosok ilahi Netsade ini memanggilnya Yang Mulia. Bahkan para kultivator yang sangat taat dalam pengabdian mereka kepada bulan merah pun akan kesulitan untuk melihat perbedaan apapun. Alasannya adalah bahwa sumber kekuatan Su Qing benar-benar memiliki kepribadian seorang dewa di dalamnya. Hanya bulan merah itu sendiri yang mampu membedakannya. Saat semua orang terdiam kaget, kemarahan muncul di wajah Kapten. Dengan suara dingin, dia berkata, "Kalian para Holytides sungguh kurang ajar. Kalian pikir kalian siapa? Apa yang membuat kalian merasa berhak menguji anak baptis dari Netsades? Jika kalian sampai merusak rencana spesies kita yang lebih besar, maka bahkan kematian pun tidak akan menjadi hukuman yang cukup." 1. Menanggapi ucapan Kapten, patung Netsade yang berlutut itu memancarkan cahaya hitam, serta aura jahat yang mengejutkan. Berbalik, ia menatap orang-orang dari Kadipaten Heaven Zenith. Mata Su Qing sedikit menyipit saat menyadari bahwa dia benar-benar bisa memberi perintah kepada patung ini, dan patung itu akan patuh. Saat Kapten berbicara dan patung itu memancarkan aura jahatnya, suara terkejut terdengar dari Kadipaten Heaven Zenith. Kemudian sang adipati bergegas maju, menggenggam tangan, dan membungkuk dalam-dalam kepada Su Qing. "Wahai spesies yang lebih tinggi, terimalah salam dari seorang kultivator spesies yang lebih rendah." Masih terguncang oleh keterkejutan, para kultivator lain yang berkumpul di gerbang utama juga saling berjabat tangan dan membungkuk. "Salam, wahai anggota spesies yang lebih besar."
Earl muda itu terjatuh ke tanah, gemetaran. Salam, wahai anggota spesies yang lebih tinggi. Dia sangat tercengang hingga bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Ketika King Qiyu melihat semua ini terjadi, dia juga merasa terguncang. Pada saat yang sama, niat membunuh yang kuat memenuhi hatinya ketika dia menyadari betapa pentingnya Netsade tertentu yang berdiri di depannya ini. Seandainya aku bisa membunuhnya. Dia menundukkan kepalanya agar tidak ada niat membunuh yang terlihat di matanya. Su King melangkah maju menuju patung dewa itu. Melompat ke atas kepalanya, dia duduk bersila. Tebakanmu benar, aku memang sedang menyamar. Saat kata-katanya bergema, para kultivator yang berkumpul menundukkan kepala mereka. Aku menyamar sebagai Netsade biasa. Saat dia berbicara, istana surgawi keempatnya berdenyut, menyebabkan sosok ilahi itu bangkit dari posisi berlututnya. Saat memancarkan kekuatan yang mengejutkan dan cahaya hitam, angin meraung di area tersebut. Sang kapten juga melangkah maju lalu terbang ke kepala patung itu, di mana dia berdiri di belakang Su King, menatap tajam ke bawah. Selanjutnya, patung itu terbang ke udara, di mana ia menatap ke bawah ke segala sesuatu yang ada di bawahnya dengan tatapan tirani. Sulit untuk melihat Su King dan kapten dengan jelas, seolah-olah mereka adalah bagian dari kegelapan malam di bawah kanopi raksasa di atas kepala. Di bawah sana, para kultivator Holy Tide semuanya gemetar. Adapun sang adipati, ia sedikit ragu, tetapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain memberi hormat. Salam, anak baptis. Semua Holy Tide membungkuk serempak. Yang paling lantang adalah Earl muda itu, matanya bersinar dengan fanatisme. Dia adalah seorang Holy Tide, spesies yang dulunya manusia. Karena itu, Earl muda dari Heaven Zenith ini masih memiliki sedikit kemanusiaan. Dan merupakan sifat umum manusia untuk mengubah kecurigaan yang ditolak menjadi keyakinan yang mendalam. Su King dan kapten tidak meninggalkan Heaven Zenith. Sang adipati mengundang mereka untuk tinggal. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan secara detail tentang kesalahpahaman tersebut, dan Holytides tidak berani menanyakan hal itu kepada mereka. Dalam perjalanan menuju kota, kapten mengajukan beberapa pertanyaan tentang 10 isi perut sang abadi sejati, dan saat itulah mereka mengetahui bahwa masih ada 9 hari lagi sampai panen dimulai. Akhirnya mereka sampai di kompleks Istana Adipati, tempat Su King dan kapten diberi tempat tinggal. Sosok ilahi itu tidak pergi. Sebaliknya, ia melayang di udara di atas kediaman Istana Su King, jelas sedang berjaga. Kapten itu menuntut agar King Qiyu berpakaian seperti seorang pelayan dan menjalankan peran tersebut. King Qiyu menggertakkan giginya tetapi tidak punya pilihan selain menurutinya. Tidak ada cara untuk menyembunyikan fakta bahwa seorang anak baptis Netsade telah datang. Ini adalah situasi yang terlalu penting. Negara kota lain segera mengetahui apa yang sedang terjadi, dan meskipun mereka terkejut, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit curiga. Jadi, 3 hari telah berlalu. Selama waktu itu, Su King memfokuskan energinya untuk mempelajari rupa ilahi. Tentu saja, kapten tidak bisa menahan diri untuk bertanya apa sebenarnya yang terjadi dengan patung yang bersujud kepada Su King. Saat mereka merencanakan berbagai hal di sepanjang jalan, Su King telah menyebutkan sesuatu tentang aura bulan merah, tetapi belum menjelaskan tentang bulan ungunya. "Hei, aku juga punya aura bulan merah itu," kata kapten, terdengar sedikit kesal. "Tunggu, kenapa benda itu tidak bersujud padaku? Bahkan katanya imanku lemah dan aku berdarah campuran." Omong kosong. Setelah berpikir sejenak, Su King menjelaskan tentang simbol yang diberikan oleh Arch-Immortal Plundar kepadanya. Sang kapten menghela napas iri, lalu secara refleks mengeluarkan buah persik dan mulai memakannya. King Qiyu tidak bisa mendengar apa yang mereka berdua bicarakan, tetapi dia bisa melihat buah persik itu, dan itu membuat matanya membelalak. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, buah persik itu menghilang, dan kapten menatap dengan muram ke arah luar aula. Sang adipati datang bersama putranya untuk melakukan kunjungan resmi. "Wahai anak Tuhan yang mulia, 36 negara kota ingin mengundangmu ke sebuah jamuan makan." Anak baptis yang mulia itu tidak tertarik, jawab kapten dengan tenang sementara Su King duduk bersila di sebelahnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar itu, Adipati Surga Zenith menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan reaksinya. Kemudian dengan hormat ia melanjutkan, "Hamba yang rendah hati ini seharusnya tidak begitu gegabah mengira Anda akan tertarik.
Saya akan memberitahu negara kota lainnya. Ngomong-ngomong, Guru Besar Adipati telah kembali dan meminta audiensi. Permintaan ditolak, kata Kapten. Sang Adipati menundukkan kepalanya saat berdiri di sana untuk waktu yang lama. Kemudian dia berbicara lagi. Putraku yang bandel, Muye, telah menyinggungmu, wahai yang mulia. Hambamu yang rendah hati telah menghukumnya, tetapi perintah apa lagi yang mungkin engkau miliki, wahai yang mulia? Di dalam aula, mata Kapten menyipit karena makna tersembunyi dalam kata-kata itu. Dia menatap Suking. Ekspresi Suking tetap tenang saat dia memandang keluar aula ke arah Adipati yang berlutut, dan putranya, sang bangsawan, yang terus menundukkan kepalanya sepanjang waktu. Muye, kata Suking, bukankah kau pernah menyebutkan ingin mendapatkan berkah Netsade? Earl muda itu mendongak, matanya menyala-nyala penuh semangat. Kemudian dia dengan cepat bersujud. Duke Heaven Zenith tetap menundukkan kepalanya agar tidak menunjukkan reaksi apapun. Suking tidak ingin bertele-tele, jadi dia langsung menyampaikan permintaannya. Sebagai imbalan atas berkahku, aku menginginkan 2 pil iblis bulan surga bayangan dan 10.000 buah dao dari 10 urat pohon abadi sejati. Dia tahu dia harus menjaga sandiwaranya tetap sempurna. Jika dia bertindak terlalu jauh, itu bisa berakibat buruk. Meskipun begitu, selalu akan ada liku-liku yang harus dihadapi. Satu hal yang pasti, dia tidak boleh meremehkan siapapun. Earl muda ini telah menunjukkan bahwa dia adalah seorang perencana licik, dan tidak perlu menyebutkan sang duke atau kultivator lain dari Kadipaten Heaven Zenith. Suking tahu bahwa memberitahu orang-orang ini secara langsung apa yang diinginkannya, ditambah dengan penolakannya terhadap undangan jamuan makan, akan menimbulkan banyak spekulasi. Dan itulah yang sebenarnya diinginkannya. Seperti yang diajarkan Ghost Hand kepadanya, semua masalah harus ditangani dengan penuh nuansa. Sengaja mengarahkan orang ke kesimpulan yang salah terkadang akan membuat cerita Anda jauh lebih dapat dipercaya. Maka, sambil sang Adipati sedikit mengerutkan kening, Suking melanjutkan bicaranya. Muye, majulah. Sang Adipati terkejut. Adapun Muye sendiri, ia berusaha mengatur napasnya. Dengan mata berbinar penuh semangat, ia dengan rendah hati melangkah ke aula dan berlutut di depan Suking. Anak baptis, serunya lantang. Suking mengulurkan tangannya, dan istana surgawi keempatnya bergetar saat aliran mutagen unik dari bulan ungunya berkumpul di jari telunjuknya. Kemudian dia menyentuh dahi bangsawan muda itu. Getaran menjalar melalui Muye, dan tingkat kultivasinya melonjak. Kilauan ungu muncul di matanya, dan aura yang sangat mirip dengan aura bulan merah meledak di sekitarnya. Ada juga sesuatu yang sakral tentang hal itu. Akibatnya, Muye tidak lagi memandang Suking dengan fanatisme. Sebaliknya, ada kesalehan yang tulus di matanya saat dia bersujud di tanah. Yang mulia, pemandangan kejadian ini membuat sang Adipati terkejut, dan ekspresinya berubah-ubah liar. Mengingat tingkat kultivasinya, dia tidak mampu melihat lebih dalam ke dalam diri Suking. Tetapi dia bisa melihat ke dalam diri putranya sendiri. Dan ketika dia merasakan bahwa putranya telah dipenuhi aura Netsade, semangatnya terangkat. Ketika aura itu memasuki tubuh dan menjadi bagian dari basis kultivasi, itu akan memberkati subjek dengan sebagian kemampuan bawaan Netsade. Dia pernah mendengar beberapa anggota bangsawan menerima berkah seperti itu di dinasti kerajaan di atas. Kecuali, berkah ini tampaknya lebih unggul. Di kalangan kaum suci, yang memiliki masyarakat berbasis kasta, berkah dari aura tersebut menandakan peningkatan status dan kedudukan yang sangat besar. Saat sang Adipati menatap Suking dengan sangat takjub, Suking balas menatapnya. Suking tidak berkata apa-apa, tetapi tindakannya berbicara banyak. Penolakannya terhadap undangan itu menunjukkan apa yang diinginkannya. Dan permintaannya akan barang-barang itu adalah sebuah perintah. Beginilah cara kaum Netsade bertindak. Tindakan itu tidak berlebihan.